Shalom dan selamat pagi buat seluruh anak didik Mister. Bagaimana kabarnya hari ini? Mister berharap semuanya kita dalam keadaan sehat. Oke, buat anak didik Mister, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana materi kita di minggu yang lalu yaitu pelajaran yang ke-10 tentang saling melayani. Nah, kali ini kita akan memasuki pembelajaran atau topik yang baru, yaitu berbicara tentang pemimpin yang melayani. Nah, buat anak didik Mister, tahukah kamu pembelajaran kita di hari ini berbicara tentang pemimpin yang melayani? Berbicara tentang pemimpin yang melayani, artinya pemimpin itu sebenarnya bukan memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu hal yang seenaknya atau apa yang diinginkan oleh hatinya. Namun di sini kita mau belajar dari kehidupan salah satu tokoh Alkitab, yaitu Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kita mau lihat dulu, kita mau baca dulu, bahkan kita mau sama-sama dengarkan cerita tentang ada seorang anak yang telah dipercayakan oleh gurunya. Nah, di bukumu di halaman 87 sampai 88, di sana ada sebuah cerita. Ceritanya adalah seorang anak yaitu yang bernama Anto, di mana di dalam ruangan dia dipercayakan atau dipilih oleh wali kelasnya untuk menjadi seorang ketua. Nah, di sana jika lo berbicara tentang seorang pemimpin atau Anton yang telah dipilih menjadi ketua, satu hal yang boleh dipegang sebenarnya adalah dia memiliki kuasa atau wewenang untuk mengatur atau menyuruh teman-temannya. Tetapi satu hal yang boleh kita teladani atau yang mau kita tiru dari kehidupan Anton. Nah, lihat di sana dan coba baca. Di sana menceritakan Anton sebagai ketua kelas, dia membuat sebuah peraturan. Peraturannya adalah membuat jadwal untuk kebersihan ruangannya. Setiap hari dia membuat 3 orang untuk membersihkan, menyapu, menyusun meja, bahkan juga mengelap kaca. Ya, mungkin di sekolah kita tidak kita lakukan karena kita memiliki OB, ya. Namun di sini menceritakan tentang bagaimana kepemimpinan seorang Anto. Nah, ketika suatu hari tepat di hari Rabu, di mana yang di sana bertugas itu adalah ada Lasma, ya kan, ada Tini dan juga ada temannya yang lain. Nah, ternyata tiba-tiba pada hari itu Edi dan Lasma sudah datang terlebih dahulu. Mereka membersihkan pekerjaan mereka sebagai tugas mereka. Nah, tiba-tiba Tini yang teman mereka tidak hadir atau tidak datang pada saat itu. Ketika Tini tidak datang pada saat itu, sementara teman-teman yang lain sudah pada datang ke sekolah, Anto sebagai ketua kelas, sekalipun jadwalnya bukan di hari itu, dia ikut membantu kedua temannya untuk membersihkan kelasnya tersebut. Yang tugasnya si Tini kian mengelap kaca, Anton mengambil peran itu tersebut. Artinya, ya, Anton sebagai ketua kelas, dia tidak melakukan kewenangan haknya sendiri atau dia tidak menyuruh temannya yang lain, tetapi dia melakukan contoh atau teladan bagi teman-temannya. Sekalipun dia menjadi seorang ketua kelas, dia tetap berperan aktif atau merendahkan diri terhadap temannya yang lain. Nah, di sini kita belajar dari kehidupan yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sana menceritakan bahwasannya Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebenarnya Tuhan Yesus yang sebagai pemimpin atau yang menjadi kepala tidaklah layak untuk mencuci kaki murid-muridnya. Tetapi dia menunjukkan bahwa kepemimpinan Tuhan Yesus bukanlah menjadi sewenang-wenang dia bisa melakukan apa yang diinginkan oleh hatinya kepada orang lain. Tetapi dia memberikan contoh. Dia melayani orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kita boleh baca di sana yaitu tentang ke-12 murid Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus ingin membasuh kakinya. Bahkan Petrus sendiri pun dia merasa segan atau sungkan bahwasanya masa Tuhan Yesus yang mencuci kaki saya. Namun pelajaran kita di hari ini menggambarkan atau mengingatkan kita, siapapun kita dan bagaimanapun kita harus tetap melayani dan menghormati orang lain. Kelak jikalau kami menjadi seorang pemimpin atau kamu dipakai menjadi seorang ketua, lakukanlah tugasmu dengan baik. Bukan melaksanakan sewenang-wenang apa yang kamu inginkan, tetapi melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Oke? Nah, untuk materi kita di hari ini hanya sampai di sini saja. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita ini di minggu depan. Nah, dari penjelasan Mister tadi,
tadi, Mister berharap kamu dapat mengerjakan lembar kerja kamu, yaitu lembar kerja yang ke-8. Silakan kamu kerjakan dengan baik dan kamu kirimkan tepat waktu kepada Mister. Oke, buat anak didik Mister, tetap dijaga kesehatannya. Semoga kelak kita berjumpa di sekolah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.